warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi kami tentang pendidikan agama Islam yang bertema bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Saya Nindya Skultawan akan menjelaskan materi yang pertama, yakni Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Yang kedua, memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Ketiga, diperlukannya perspektif Islam dalam implementasi iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Keempat, menggali sumber historis, sosiologis, dan filosofis tentang konsep Islam mengenai iptek, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Kelima, membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Keenam, esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dan menghadapi tantangan modernisasi. Yang pertama, Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Masyarakat harus memilih mana yang dianggap manfaat dan mana yang dianggap mudarat. Jadi tetap saja ada yang manfaat dan ada yang mudarat. Contohnya dari budaya barat yang kita lihat sekarang. Oleh karena itu, maka umat Islam harus cerdas mengambil sikap di tengah modernisasi yang tidak bisa dilawan. Masyarakat Islam harus menjadi modern, tapi harus tetap berada dalam koridor ajaran Islam yang mengagungkan terhadap penetapan norma-norma yang selalu berguna bagi umat manusia. Yang kedua, memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Jika suatu bangsa itu menguasai iptek, maka bangsa tersebut dikategorikan sebagai bangsa yang maju. Sebaliknya, jika suatu bangsa itu tertinggal dalam penguasaan iptek, maka bangsa itu dipandang sebagai bangsa yang belum maju atau disebut bangsa tertinggal, atau disebut bangsa berkembang. Yang pertama, bidang seni. Seni merupakan ekspresi kesucian hati. Seni itu indah dan keindahan adalah sifat Tuhan. Dalam dunia modern, seni dapat menjadi pisau bermata dua bila satu sisi dapat menjadi pencerah jiwa manusia dalam kehidupan dan di satu sisi lagi dapat mengancam nilai-nilai hakiki kemanusiaan. Yang kedua, bidang ekonomi. Menurut Am Saifuddin ada 6 pokok perekonomian, yaitu yang pertama barang dan jasa yang diproduksi, yang kedua sistem produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut, ketiga sistem distribusi yang berlaku di antara para pelaku ekonomi, keempat efisiensi dalam menggunakan faktor-faktor produksi, kelima antisipasi terhadap fluktuasi pasar mulai dari inflasi, resesi, depresi, dan lain-lain, yang ke 6. Ikhtiar manajemen produksi dan distribusi agar efisien. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Kekuatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan wibawa suatu bangsa. Ketiga, bidang politik. Politik dalam Islam disebut siasa merupakan bagian integral atau tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siasa atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah pertama siasa dusturiyah, hukum tata negara. Yang kedua, siasa dauliyah, hukum politik yang mengatur hubungan internasional. Yang ketiga, siasa maliyah atau hukum politik yang mengatur keuangan negara. Yang keempat, bidang pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah, baik secara individu maupun masyarakat, dan mengimplementasikan khilafat dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. Menurut An-Nahlawi, Islam mengemukakan 3 metode, yaitu yang pertama, pedagogis psikologis, yang kedua, saling menasihati antar individu dan masyarakat, yang ketiga, menggunakan jalur kekuasaan. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar, secara Qur'ani dan menyentuh kedikarenan yang ada dalam diri manusia,
yaitu akal, hati, dan jasmani. Yang ketiga, diperlakukannya perspektif Islam dalam implementasi iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu terbagi dua, yaitu ayat Qur'aniyah dan ayat Kauniyah. Dalam bidang ekonomi juga terdapat riba yang harus diperhatikan oleh masyarakat Islam. Seorang pakar ekonomi Islam yaitu Syafi'i Antonio menjelaskan jenis-jenis riba, yaitu yang pertama riba qard, dua riba jahiliyah, ketiga riba nasyiah, dan terakhir adalah riba dalam nasyiah. Dalam masalah politik, NKRI menjamin bentuknya untuk memeluk suatu agama dan melaksanakan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yakni Aam Jawa Restu Aji. Sekian, terima kasih. Perspektif Islam dalam implementasi iptek, ekonomi, politik, sosial, budayaan, pendidikan. Kekuasaan harus diraih dengan berbagai cara, tetapi tidak menghalalkan segala cara yang diharamkan. Kehidupan demokrasi akan terasa menjadi berkah dan mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat jika dibingkai dengan nilai keilahian. Demokrasi akan menjadi bencana manakala para pelakunya menjauhkan diri dari nilai-nilai ilahi. Nilai-nilai ilahi yang terkandung dalam fikih siyasah antara lain: 1. Al-amanah, 2. Al-adalah, 3. Al-huriyah, 4. Al-musawah, dan 5. Tabadul al-ijtima. Menggali sumber historis, sosiologi, dan filosofis tentang konsep Islam mengenai iptek, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Secara historis, dunia Islam unggul dalam iptek, yaitu pada masa keemasan Islam. Dunia Islam menjadi sangat kuat secara politik dan ekonomi yang didasari penguasaan terhadap iptek secara sempurna, di mana terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria, serta zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Secara teologis, Allah telah menetapkan bahwa yang akan mendapat kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan imam, di mana umat Islam makmur secara materi dan rohani, juga makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Dalam realitas sekarang, yang menguasai dunia secara ekonomi, politik, dan budaya adalah bukan bangsa muslim, sehingga kemajuan yang dicapai hanyalah kemajuan materi. Membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Terdapat beberapa karakteristik dalam ajaran Islam, yaitu rasional, sesuai dengan fitrah manusia, tidak mengandung kesulitan, tidak mengandung banyak taklif, bertahap. Esensi dan urgensi, kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Modernisasi telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Dalam proses modernisasi ini, seringkali kaum buruh menjadi lemah ketika berhadapan dengan kaum pemodal. Industrialisasi membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, tetapi juga menyingkirkan sebagian masyarakat yang minus pendidikan. Perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bersua, bertemu, dan berhadapan secara fisik berubah menjadi silaturahmi cukup hanya melalui mendengar suara lewat telepon, SMS, Facebook, atau Twitter. Islam dipahami secara rasional, tidak sekedar dogma. Menurut Kunto Wijoyo, ada 5 program reinterpretasi untuk memerankan kembali misi rasional dan empiris Islam yang bisa dilaksanakan saat ini dalam rangka menghadapi modernisasi. 1.
Perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural. 2. Mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif. 3. Mengubah Islam yang normatif menjadi teoretis. 4. Mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis. 5. Merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dari kelompok kami dari penjelasannya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.